21010174 dari grup B semester 1 dengan mata kuliah Teologi Sistematika dan dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi bibliologi dan teologi proper. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi bibliologi. Arti etimologis, istilah bibliologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia yang artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu-ilmu, buku-buku, atau tulisan-tulisan. Yang dimaksud tulisan-tulisan tersebut adalah Alkitab atau yang sering kita kenal secara umum, yaitu firman Allah. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang bibliologi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan atau buku, atau juga disebut dengan Alkitab, dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan praanggapan 1. Bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. 2. Dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia, maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Dalam bibliologi ini terdapat penyataan Allah. Saya akan menjelaskan definisi tentang penyataan Allah. Istilah penyataan adalah terjemahan dari kata kerja Latin revelare dan kata bendanya revelation. Dalam bibliologi ini terdapat penyataan Allah. Saya akan menjelaskan definisi tentang penyataan Allah. Istilah penyataan adalah terjemahan dari kata kerja Latin revelare dan kata bendanya revelation. Dalam bahasa Ibrani, istilah penyataan berasal dari kata kerja Ibrani gala yang artinya telanjang. Dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsis yang artinya menyingkapkan, menanggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan yang tidak dikenal. Jadi penyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, atau baik itu perbuatan maupun kata-kata yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. Kalimat ini dapat kita jumpai dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 dan dari kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat 29. Jenis pernyataan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pernyataan umum dan pernyataan khusus. Sebelum saya menjelaskan apa itu pernyataan umum dan pernyataan khusus, saya akan menjelaskan apa pentingnya pernyataan. Pentingnya pernyataan yaitu 1. Hakikat manusia memerlukan pernyataan ilahi. 2. Hakikat Allah Tritunggal menghendaki pernyataan dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pertama, pernyataan umum. Definisi dari pernyataan umum yaitu pernyataan Allah mengenai dirinya sendiri
yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, sejarah, dan hati nurani manusia. Sumber dari penyataan umum yaitu dari Allah sendiri, jangkauannya yaitu secara umum dan semua orang, dan dapat kita lihat dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 45, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 17, dan dari kitab Mazmur pasal yang ke-19, Matius pasal yang kelima ayat 45, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 17, dan dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2. Sarana yang digunakan dalam penyataan umum ini adalah menggunakan cara-cara universal, yaitu melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Terdapat dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 4 sampai dengan 7, dari kitab Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15. Tujuan dari penyataan umum ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Dapat kita temui dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 dan dari kitab Roma pasal yang ke-1 ayat 20. Keterbatasan dari penyataan umum ini yakni: 1. Membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tetapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah. 2. Membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Asal dari penyataan umum ini yakni: 1. Menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus. Yang kedua, melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah. Dan yang ketiga, membatasi dosa manusia, hukum moral. Selanjutnya, penyataan khusus. Definisi: penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Sumber dari penyataan khusus yaitu dari Allah sendiri. Jangkauan dari penyataan khusus yaitu orang-orang pilihannya yang percaya. Sarana penyataan khusus yaitu melalui Yesus Kristus dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran, yaitu undi yang penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab. Sumber dari penyataan khusus yaitu dari Allah sendiri. Jangkauan dari penyataan khusus yaitu orang-orang pilihannya yang percaya. Sarana penyataan khusus yaitu melalui Yesus Kristus dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran, yaitu undi yang terdapat dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 33 dan kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang 26. Urim dan Tumim terdapat dari kitab Keluaran pasal yang ke-28 ayat 30 dan kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat 21. Mimpi dari kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 3 dan pasal yang ke-31 ayat 24. Penglihatan dari kitab Yesaya pasal ke-1 ayat 1 dan pasal yang ke-6 ayat 1 dan Yehemia pasal yang ke-1 ayat 3. Teofani atau penempatan Allah dalam wujud manusia terdapat dari kitab Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan 14
malaikat dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan 21, dan kitab Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 11, dan nabi-nabi dari kitab 2 Samuel 23 ayat 2, dan tentang peristiwa-peristiwa dari Yehemia pasal yang ke-25 ayat 27, dan tentang mujizat-mujizat dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5, dan kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5. Tujuan perjanjian dari penyataan khusus yaitu Allah menyatakan kehendaknya dan keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Hasil dari penyataan khusus yaitu: 1. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan dan kehendak Allah dengan benar. 2. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Baik, saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teologi proper. Teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaan-keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Problem pengetahuan manusia akan Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah. Dikutip dari kitab Ayub pasal yang ke-11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, dan dikutip juga dari kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Allah dapat dikenal oleh manusia. Dikutip dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7, dan dikutip dari kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 sampai dengan 4. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pengenalan akan Allah. Pengetahuan akan Allah dapat digolongkan dalam hubungan dengan sumbernya, isinya, dan maksudnya. 1. Sumbernya. Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jika Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya, maka manusia dapat mengenalnya secara benar. Keberadaan Allah itu telah dinyatakan melalui Kristus dan para rasul-rasulnya. Dikutip dari kitab Yohanes pasal yang 1 ayat 18 dan pasal yang ke-14 ayat 7. Juga janji Kristus tentang datangnya Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran, agar orang percaya dapat memahami dan mengenal Allah dengan benar. Dikutip dari kitab Yohanes pasal ke-16 ayat 13 sampai dengan 15, dan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 8. 2. Isinya. Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya. Mengetahui fakta-fakta tentang seorang tanpa mengenalnya secara pribadi adalah terbatas. Sebaliknya, mengenal seseorang tanpa mengetahui fakta-faktanya adalah dangkal. Karena itu, pengetahuan teologi harus memperdalam hubungan kita dengan Dia, yang pada gilirannya menambah kerinduan kita untuk lebih mengenal Dia. Yang ketiga, maksudnya menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal, membantu perkembangan pertumbuhan Kristen dengan pengetahuan yang bersifat pengajaran dan dengan pola hidup yang berbeda, memperingatkan tentang hukuman yang akan datang, menimbulkan penyembahan yang benar akan Allah. Saya akan menjelaskan prasyarat pengetahuan tentang Allah. 1. Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya
Tanpa itu tidak ada jalan manusia dapat mengenal Allah. 2. Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Allah merencanakan dan memberikan bahasa kepada manusia pertama yang dikutip dari kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28 sampai dengan ayat 30 supaya manusia dapat berkomunikasi dengan Dia. 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Karena itu manusia mempunyai akal, inteligensia, sehingga dapat mengerti arti dari kata-kata, logika dari kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan. 4. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya guna menyatakan perkara-perkara dari Allah. Dikutip dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 3 sampai dengan 15 dan kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori sekuler tentang Allah. 1. Deisme. Pandangan yang mengatakan bahwa dunia adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. 2. Ateisme. Penyangkalan akan kenyataan adanya Allah. 3. Skeptisisme. Keraguan kenyataan akan adanya Allah atau disebut dengan tidak percaya. 4. Agnostisisme. Paham yang menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal dan dimengerti. 5. Panteisme. Kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Dalam imanensi, Allah adalah sedemikian rupa dalam ciptaannya sehingga Ia tidak mungkin terpisahkan dari segala ciptaannya itu. 6. Politeisme. Paham yang mengakui ada banyak Allah. 7. Monoteisme. Paham yang mengakui hanya pada satu Allah. Hakikat dan keberadaan Allah. 1. Hakikat. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi semua perwujudan keluar. Dengan kata lain, hakikat atau zat keduanya adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah. 1. Allah itu roh. Allah merupakan zat, tetapi bukan zat bendawi, melainkan rohani. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh yang dikutip dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 24 yang artinya Allah itu tidak berbadan dan tidak berwujud. Kalau Allah adalah roh, maka Ia pasti tidak berbadan dan tidak berwujud. Karena itu, hukum kedua dari 10 hukum melarang segala jenis patung atau gambaran dilandasi oleh keadaan atau hakikat Allah yang dikutip dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4. Demikian juga pelanggaran penyembahan berhala. Meskipun demikian, di dalam Alkitab dijelaskan suatu penggambaran Allah seperti manusia yang memiliki alat-alat tubuh. Ini merupakan penggambaran antropomorfisme dan gambar-gambaran simbolis yang dipakai untuk membuat Allah nyata dan juga mengungkapkan berbagai minat, kuasa, dan kegiatannya. 2. Allah itu tidak dapat dilihat. Orang-orang Israel tidak dapat melihat sesuatu rupa ketika Allah menampakkan diri di Gunung Horeb. Namun suatu hari nanti, orang-orang yang ditebus akan melihat Allah. Memang Alkitab juga menyatakan ada orang-orang tertentu di mana Allah menampakkan diri kepada mereka. Istilah ini disebut dengan teofani, yang merupakan gambaran kemuliaan Allah, biasanya melalui malaikat Tuhan. Yang ketiga, Allah itu hidup. Jika Allah hidup, itu berarti Allah memiliki perasaan, kuasa, dan kegiatan. Allah juga merupakan sumber dan pemelihara segenap kehidupan yang ada dan kemauan. Dikutip dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 dan kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 38. Allah
tanda-tanda yang harus dimiliki oleh seorang pribadi, kesadaran diri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kesadaran moral. 2. Keberadaan Allah. 1. Bukti Alkitab. Manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya tentang keberadaan Allah, atau meskipun hanya samar-samar. Tetapi menolak kesaksian ini, tugas seorang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah ada. Orang berdosa hanya dapat memperoleh pengetahuan sesungguhnya tentang Allah melalui dilahirkan kembali oleh Roh Kudus pada waktu mereka mendengar Injil. Dikutip dari Kitab Roma pasalnya ke-1 ayat 18 sampai dengan 32. 2. Bentuk penyangkalan akan keberadaan Allah. A. Penyangkalan mutlak atau ateis. Mereka yang menyangkal keberadaan Allah digolongkan menjadi dua kategori. 1. Ateis teoritis. 2. Ateis praktis. B. Konsep-konsep kontemporer yang salah. Allah yang imanen saja, Allah yang transenden saja, Allah yang terbatas, Allah yang tidak pribadi, Allah sebagai suatu ide abstrak semata atau proyeksi pikiran